Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Komaruzaman jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Metro Lampung. Calon Wakil Wali Kota Metro nomor urut 2 Komaruzaman menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Metro pada Senin 28 Oktober 2024. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di Pengadilan Negeri Metro, Komaruzaman datang mengenakan baju berwarna hijau dan kuning. Komaru didampingi penasihat hukumnya Hadri Abu Nawar beserta timnya. Dan diketahui sidang dimulai sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Perkara Komaruzaman terregistrasi dengan nomor perkara 191-Pitsus-2024-PN Metro. Diketahui petahana calon wakil wali kota Metro Komaruzaman telah ditetapkan polisi menjadi tersangka karena menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye Pilkada Kota Metro 2024. Atas perbuatannya, ia terancam pidana 6 bulan penjara. Diketahui jaksa penuntut umum menghadirkan 9 orang saksi dalam sidang dengan terdakwa calon wakil wali kota Metro nomor urut 2 tersebut. Sidang dugaan pelanggaran fasilitas negara untuk berkampanye Pilkada Kota Metro 2024 oleh Komaruzaman digelar di Pengadilan Negeri Metro pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Kantor Dinas Sosial Kota Metro. Terkait dengan tindak pidana dugaan pemilihan ya. Pemilihan ya. Kapasitas saudara sebagai saksi dalam perkara ini? Kapasitas saya sebagai penyelenggara pemilu Bawaslu Kota Metro. Ya, Tribuners, terkait dengan sidang perdana yang dijalani oleh Komaruzaman pada pagi hari ini, kita akan melihat seperti apa situasi dan kondisi di Pengadilan Negeri Metro pada saat sidang perdana kasus Komaruzaman. Baik, silakan. Hanya saksi sebelum diperiksa terlebih dahulu akan ditanyakan dulu identitasnya ya. Nama lengkap. Kita memperhatikan syarat formil dan syarat material dari surat dakwaan sebagaimana tidak diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diduga memanfaatkan kegiatan pemerintah daerah yang berupa kegiatan sosialisasi dan program sembako tahun 2024. Majelis Hakim, mohon maaf kami diskusi dari beberapa hari saudara saksi ini bukan menerangkan tetapi membaca teks berita acara. Jadi Baik, saudara saksi. Dari Joko. Saya mohon para pengunjung ya. Ya, sesuai dengan lancar, tanpa hambatan. Karena ini masih banyak saksi-saksi yang bisa. Lanjutkan ya. Kalau seandainya jadi tadi saudara katakan bahwa jumlah dan keterangan itu hanya berdasarkan hasil penelusuran saudara, ya bukan yang saudara alami sendiri, saudara dengar sendiri, saudara. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Baiknya, saudara sudah dibuka, itu majelis harapkan untuk memberikan keterangan yang benar ya. Keterangan yang benar seperti apa adalah keterangan yang dibacakan dan disampaikan saudara jaksa penuntut umum terhadap klien kami tersebut juga majelis hakim di persidangan Keterangan kemudian kita minta keterangan terhadap dan juga kegiatan ada beberapa yang
semuanya dengan kegiatan itu kami ada kewajiban untuk memanggil administrasi atau untuk memberikan sampai saat ini belum mendapatkan laporan pelaksanaan. Ada putusan bisa silakan. yang ditanyakan yang mulia bahwa terkait dugaan pelanggaran tidak pidana pemilu yang berada di kantor dinas sosial Kota Metro. Oh, terkait dengan tindak pidana Dugaan pemilu atau pemilihan ya. Ya, Pemilihan ya. Kapasitas saudara sebagai saksi dalam perkara ini? kapasitas saya sebagai penyelenggara pemilu Bawaslu Kota Metro. Ya, Tribuners, terkait dengan sidang perdana kasus calon wakil wali kota Metro yang digelar pada hari ini, kami sudah merangkumnya ke dalam beberapa poin pernyataan. Poin pertama, calon wakil wali kota Metro nomor urut 2 Komaruzzaman menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Metro pada Senin 28 Oktober 2024. Poin selanjutnya, Komaruzzaman datang mengenakan baju berwarna hijau dan kuning serta didampingi penasihat hukum Hadri Abu Nawar bersama timnya. Jaksa penuntut umum menghadirkan 9 orang saksi dalam sidang dengan terdakwa calon wakil wali kota Metro nomor urut 2 Komaruzzaman. Saksi dari Komisioner Bawaslu Metro Hendro Edi Saputro mengatakan, penelusuran kasus calon wakil wali kota Metro nomor urut 2 Komaruzzaman berawal dari video yang beredar di media sosial TikTok. Ya, Tribuners, terkait dengan sidang perdana yang diselenggarakan oleh pengadilan terkait dengan kasus calon wakil wali kota Metro yang kita tahu bahwasannya ini diduga melakukan tindak pidana pada saat proses kampanye. Nah, Tribuners, untuk berbincang mengenai kasus tersebut kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Dede Setiawan SH MH selaku praktisi hukum. Halo, selamat siang Pak Dede. Baik, selamat siang Mbak. Ya,
Pak Dede, ini mungkin perjumpaan pertama kita. Nah, kita langsung saja membahas terkait kasusnya nih Pak. Kan hari ini kita tahu bahwasannya sidang perdana untuk kasus calon wakil wali kota Metro ini baru saja diselenggarakan. Yang ingin Mutiara tanyakan untuk pertama kali pendapat dari Pak Dede selaku pengamat hukum ataupun praktisi hukum terkait dengan sidang perdana yang sudah diselenggarakan pada hari ini bagaimana Pak? Baik, untuk agenda persidangan tersebut itu memang harus segeranya untuk dilaksanakan karena di dalam hukum acara yang mengatur berkaitan dengan tindak pidana pemilu itu sendiri itu ada 3 aturan hukum. Yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua ada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Yang mana di dalam pasal 3 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2018 bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut ini harus mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas perkara dilimpahkan. Oleh karenanya pun mungkin di hari ini sudah dilakukan pemeriksaan perkara tersebut, artinya tinggal menunggu 6 hari ke depan untuk mencapai putusan yang memang harus diberikan oleh pengadilan negeri seperti itu. Oke, jadi memang ini kalau berdasarkan peraturan yang disampaikan oleh Pak Dede tadi untuk kasus kali ini memang harus segera dilaksanakan seperti itu ya Pak. Mengingat ini kan sebentar lagi dalam waktu 1 bulan kurang lebih kita akan sama-sama melaksanakan pilkada serentak. Nah, Pak Dede, ini semisal nanti kurang lebih 6 hari ke depan atau seminggu sidang putusan terkait dengan kasus tersebut dan akhirnya calon wakil wali kota ini dinyatakan bersalah dengan bukti-bukti yang sudah disiapkan. Apakah ini akan sedikit atau banyak mengganggu jalannya pilkada nanti gitu? Karena begini Mbak, kalau di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 itu kan mengatur tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu. Di dalam aturan tersebut ini memberikan ruang bahwa terdakwa dalam perkara tindak pidana pemilu ini sebetulnya bisa tidak menghadiri prosesnya, jalannya proses pemeriksaan perkara persidangan. Nah, kendati pun demikian dengan putusan yang nanti akan diberikan oleh pengadilan negeri, apakah perbuatan tindak pidana pemilu itu sendiri benar bisa dibuktikan adanya atau tidak bisa dibuktikan, maka sepenuhnya nanti akan menjadi eksekutorial terhadap putusan itu adalah Kejaksaan Negeri Metro. Nah, sehubungan untuk berkaitan dengan masalah apakah akan mengganggu jalannya proses konstatasi pemilihan nantinya, kita bicara waktu belum sampai kepada tahapan itu. Namun balik lagi terhadap eksekusi putusan itu sendiri nanti kan KPU yang menentukan. Namun berdasarkan hukum acara yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana pemilu, waktu yang kurang lebih 1 bulan ke depan itu sama sekali tidak mengganggu prosesnya jalannya proses pemilihan. Itu menurut saya pribadi seperti itu. Oke, nah ini kan kalau misalkan terbukti bersalah, namun PR lagi nih Pak Dede, semisal memang pada nanti saat sidang putusan dinyatakan bahwasannya ini calon wakil wali kota ini dinyatakan tidak bersalah, secara otomatis kan beliau masih bisa untuk melanjutkan mencalonkan dirinya dan juga ikut kontestasi pemilihan pada saat pilkada 2024 nanti. Tapi ini akan menjadi PR nggak sih Pak? Karena kan kita melihat bahwasannya secara tidak langsung dengan adanya kasus ini nama beliau ini kan sudah istilahnya tercoreng atau ada negatif penilaian dari masyarakat. Apakah itu akan sulit untuk bisa mengembalikan kepercayaan dari masyarakat kepada calon wakil wali kota yang bersangkutan? Baik Mbak, berkaitan dengan elektabilitas ya, artinya kepercayaan masyarakat kepada beliau sebagai pasangan calon wakil wali kota Metro itu sebenarnya kan nanti akan dinilai oleh masyarakat terhadap putusan yang diberikan. Apakah bersalah atau tidaknya ini sehubungan dengan pelanggaran dan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum itu sendiri. Namun balik lagi Mbak, sebetulnya tidak bisa juga kita menjudge bahwa perbuatan tersebut ini unmoral ataupun bertentangan dengan aturan kalau memang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian dengan putusan pengadilan seandainya dinyatakan bersalah atau tidak bersalahnya beliau sebagai seorang terdakwa dalam perkara quo,
Di dalam Perma nomor 1 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu, di pasal 3 ayat 4 itu menyebutkan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri itu bisa dilakukan upaya hukum banding. Artinya masih ada upaya hukum terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Nah, artinya nanti kita tinggal melihat bagaimana perkembangan putusan perkara tersebut setelah diadil atau diperiksa di pengadilan dan pengadilan tinggi, setelah memang bukti-bukti yang diajukan telah diperiksa secara keseluruhan oleh majelis hakim, seperti itu. Oke, Pak Dede, ini untuk di sesi terakhir Mutiara ingin bertanya terkait dengan kasus ini yang sedang berjalan dan kita masih menunggu hasil putusan kurang lebih 6 hari ke depan. Apa harapan dari Pak Dede selaku praktisi hukum melihat kasus ini terjadi? Baik, harapan saya kepada seluruh perangkat penegak hukum yang memang dalam hal ini sedang melakukan pemeriksaan perkara mengenai adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa. Saya sebagai praktisi hukum mengharapkan bahwa jalan tegaknya hukum yang dilakukan ini benar-benar memang berdasarkan hukum yang berlaku. Jangan sampai ada upaya-upaya yang memang dirasa akan merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon seperti itu. Karena memang kami saya sendiri sebagai praktisi hukum sangat mengharapkan adanya upaya-upaya yang memang menjadikan contoh bagi seluruh peserta pemilu lainnya. Artinya undang-undang dan peraturan yang berlaku itu harus dikedepankan. Itu dari saya, Mbak. Oke, baik. Jadi memang harapannya ini semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, yang menangani kasus ini bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku dan kita sama-sama bisa melihat seperti apa hasilnya nanti dan kita tunggu selama seminggu ke depan dan harapannya semoga ini kasus seperti ini tidak terulang kembali seperti itu ya Pak, tidak hanya di Metro tapi juga di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Lampung terutama. Baik, Pak Dede, mungkin itu saja perbincangan kita. Terima kasih banyak atas informasi dan waktunya, Pak Dede. Siap, terima kasih kembali, Mbak. Ya, sampai jumpa di lain waktu dan sehat selalu, Pak Dede. Baik, terima kasih. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan praktisi hukum yakni Pak Dede Setiawan SHMH, di mana tadi kita sudah berbincang mengenai sidang perdana kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh calon wakil wali kota Metro. Mungkin itu saja Tribuners, tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.